Manajemen adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pemberian pengarahan serta pengawasan kepada usaha-usaha lainnya, serta menggunakan sumber daya organisasi lainnya. Di dalam organisasi sangatlah penting menggunakan manajemen di dalamnya karena jika tidak ada manajemen maka tujuan dari organisasi tersebut tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen yaitu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat yaitu pengawasan. Manajemen berbasis sekolah merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan, pengajaran, perencanaan, pengorganisasian, pertanggungjawaban, serta pengaturan dan pemimpin sumber daya insani, lalu serta barang untuk membantu pelaksanaannya sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Faktor apa saja sih yang harus diperhatikan dalam manajemen berbasis sekolah? Yang pertama yaitu ada faktor kewajiban dari sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga yaitu peranan orang tua dan masyarakat, lalu peranan profesionalisme dan manajerial, serta yang terakhir ada pengembangan profesi. Sekolah harus mempunyai 8 standar pengelolaan sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi kelulusan, lalu ada standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan. Kenapa sih sekolah harus melakukan manajemen berbasis sekolah? Karena yaitu alasannya adalah yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaga untuk memilih keputusan input pendidikan sekolah yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pemerintah melakukan desentralisasi pendidikan kepada sekolah-sekolah di daerah-daerah, yaitu memberikan kewenangan otonomi daerah kepada sekolah-sekolah. Jadi sekolah memiliki kewenangan sendiri untuk membuat peraturan di sekolahnya. Dalam manajemen berbasis sekolah, pentingnya ada kepemimpinan pendidikan, di mana kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu efektif dan efisien. Unsur-unsur kepemimpinan yaitu ada yang dipimpin, ada yang memimpin, ada kegiatan pencapaian tujuan, serta ada tujuan atau target sasaran. Fungsi karakteristik manajemen berbasis sekolah yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, pegawai, keuangan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Yang kedua ada domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup seluruh aspek. Yang ketiga ada meskipun adanya desentralisasi ke sekolah-sekolah, tetap harus ada regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Implementasi dan strategi MBS yaitu yang pertama ada implementasi berdasarkan input pendidikan, lalu ada implementasi berdasarkan proses pendidikan, lalu yang terakhir ada implementasi berdasarkan tinjauan output pendidikan. Strategi MBS yaitu ada strategi sosial masyarakat, strategi corporate atau kolaborasi, strategi perusahaan, dan strategi fungsional berbasis hal yang dibutuhkan sekolah.
Yang terakhir ada manajemen peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang bermutu merupakan kunci untuk membangun manusia yang beradab. Lalu, prinsip-prinsip perencanaan mutu yaitu ada menciptakan konsistensi tujuan untuk mengembangkan produk atau jasa. Yang kedua ada adopsi filosofi baru. Yang ketiga ada peningkatan sistem produksi dan layanan secara konsisten. Yang keempat ada pelatihan dalam pekerjaan. Yang kelima ada kepemimpinan lembaga. Dan yang terakhir ada menghilangkan rasa takut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.